Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya analisis data multivariat. Ya, cek di e-learning pertemuan 12. Nanti 13, 14 saya berikan video ya. Karena kan minggu depan libur lagi gitu ya. Susah kita ketemunya. Ya, setelah libur UAS. Jadi dua ini yang nanti kita by e-learning ya. 15 kuis. Ya, 15 kuis, 14 project akhir, ya 16 UAS. Nah, 12 ini data multivariat ya. Kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai, kita lihat ya dari 11 ya. Ini yang 11 ya, multivariat juga ya. Nah, sekarang studi kasus lagi ya. Studi kasus dan nanti kita coba arahkan ke ini, contoh skripsi ya. Karena nanti di skripsi kalau kalian menggunakan alat yang baru seperti Google Colab ini, itu bisa menjadi kebaruan ya, jadi kebaruan. Jadi judulnya sama gitu ya dengan kakak kelas, tapi waktunya berbeda, variabelnya juga misalnya sama atau ditambah satu variabel, uh, biasanya nambah variabel kontrol seperti itu ya. Ngomong-ngomong, sudah belajar statistik belum? Belajar statistik sudah? Cuma Gimana? dasar kemarin Pak di semester 1. Semester satu, oh, masih jauh ya. Uh, Belajar metodologi penelitian Iya Pak. sudah. Sudah Pak di semester ini Pak. Oke, saya nyambung ya. Jadi karena kan kaitannya dengan skripsi gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan juga bagaimana kasus-kasus yang nanti di skripsi bisa digunakan Google Colab yang kita belajar di data science ini ya. Dan itu alat yang baru bisa menjadikan kebaruan gitu ya dari topik skripsi, jadi bisa diangkat gitu ya. Jadi manfaatnya banyak dan biasanya ya, eh, karena keterbatasan teknologi, alat dan informasi, biasanya hasil skripsi itu kan belajarnya mati-matian ya 4 tahun, kemudian membuat skripsi di tahun keempat semester 8, setelah lulus skripsinya kan nggak dipakai ya. Ya. Nah, dengan mempelajari data science saat ini, ya, ini saya berikan beberapa contoh bagaimana eh, pola pikir yang dibentuk saat membuat skripsi itu selalu dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari artinya dalam setiap menemukan sebuah masalah atau menganalisis sebuah masalah ya, itu pola pikir dan struktur seperti skripsi itu selalu dipakai. Jadi kita tidak mudah dibohongi gitu ya, dan tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang misalnya penokohan kayak gitu ya. Ini dianggap tokoh, dianggap sakti kayak gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya karena keterbatasan informasi ya, keterbatasan akses, akhirnya manusia itu menokohkan seseorang gitu ya, dan uh, menokohkan seseorang yang di luar ininya, misalnya
rasulnya atau nabi atau yang lainnya dari agama lain gitu ya. Tapi manusia biasa ya ditokohkan. Nah, akhirnya karena mereka tetap manusia biasa gitu ya, akhirnya kecewa seperti itu. Nah, dengan pola pikir yang kalian bangun saat membangun skripsi itu ya, kalian bisa menganalisis lebih dalam gitu ya. Karena 5 bab dari skripsi itu kan latar belakang bab 1 ya. Kemudian bab 2 landasan teori ya. Bab 3 metodologi ya. Bab 4 pengolahan data lah gitu ya, dan bab 5 kesimpulan. Itu sebenarnya diturunkan dari filsafat ilmu, cara berpikir ya. Cara berpikir manusia itu terstruktur. Yang pertama melihat masalah seperti bab 1 kan, kemudian mencari seadanya dulu informasi yang terkait masalah tersebut gitu ya. Kemudian dirumuskan masalahnya, kayak gitu cara berpikir manusia gitu ya. Yang kedua, dia belajar lebih dalam ya, informasi lebih lanjut ya, dengan landasan ilmu ya, itu tadi landasan teori. Dari informasi yang lebih dalam dengan landasan ilmu itu dia menemukan celah gitu ya. Yang menemukan celah, disitulah kebaruan yang bisa didapatkan gitu ya. Bab 3 metodologi ya, dia mencari alat apa yang digunakan untuk memecahkan ilmu tersebut, memecahkan permasalahan tersebut ya, sampai akhirnya melakukan analisis di bab 4, dan bab 5-nya baru menyimpulkan. Jadi pada dasarnya skripsi itu membuat mahasiswa ya, atau yang berkuliah itu belajar berpikir secara sistematik dan terurut gitu ya. Jadi nggak serta-merta percaya terhadap apa sihir dan lain-lain gitu ya. Walaupun pada dasarnya ada, tapi kan kita bisa memilah gitu ya. Nggak serta-merta semuanya adalah sihir dan lain-lain, seperti itu maksud saya gitu ya. Walaupun kita mengimani gaib gitu ya. Nah, ini kita akan belajar. Yang pertama adalah uh, jadi kasus ya, menemukan produk market fit dengan exploratory factor analysis ya. Mengubah puluhan indikator kuesioner menjadi strategi. Nah, artinya apa? Biasanya skripsi itu kan menyebar kuesioner ya. Nah, di kehidupan sehari-hari nanti, maksudnya nanti di pekerjaan ya, di profesional atau bisnis, kita juga menggunakan itu ya. Cara-cara cara-cara membuat skripsi itu digunakan untuk menentukan strategi bisnis gitu ya. Kalau dulu mungkin susah karena bikin skripsi aja 6 bulan, 1 tahun ya, 6 bulan lah 1 semester ya. Bagaimana mau memutuskan keputusan terkait bisnis ya, kalau mengambil keputusan aja perlu 6 bulan gitu. Nah, dengan adanya alat dan AI ya, hal itu bisa dipercepat gitu ya, sehingga apa cara pengambilan keputusan kita selalu berdasarkan data ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau mendalami gitu ya, mumpung masih semester muda ini ya, di semester muda masih ada waktu banyak untuk belajar menggunakan AI dengan benar. Skripsi itu bahkan ya bisa kalian selesaikan itu mungkin dalam 1 bulan kurang itu bisa ya. Nah, kok bisa? Karena alatnya itu ada, ketersediaan informasi itu sekarang lebih mudah ya. Kita coba bayangkan yang ekstrim ya. Kalau dulu saya lihat orang tua saya gitu ya, inskripsi itu pakai mesin tik, ngetik tuh, terus dibawa ke dosen pembimbingnya kan ya,
dicoret-coret ya selama belum. Bentar. Saya ganti pakai headset ini ya. Dicoret-coret kan ya. Jadi yang dicoret itu di tip X ya, di tip X. Terus diketik ulang gitu ya. Sampai ACC baru diketik lagi semua dari awal. Ya, habiskan waktu hanya untuk ngetik. Nah, kayak gitu ya. Jadi skripsi jadi lama. Nah, kemudian zaman saya gitu ya. Saya dulu karena teknik ya, bukan skripsi namanya tugas akhir. Ya, bikin program, bikin aplikasi gitu ya. Itu ngetik dari awal. Ya. Sekarang anak-anak teknik TA gitu ya, yang komputer bikinnya pakai AI lebih cepat. Ya, jadi waktunya digunakan bukan untuk ngetik coding, tapi untuk menelaah lagi apakah proses bisnisnya sudah sesuai. Jadi dia punya waktu untuk lebih menganalisis lebih dalam. Sama ya saat membuat skripsi. Kalau dulu lebih waktunya banyak digunakan untuk saya ganti headset. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oke. Nah, kalau dulu waktunya habis ya skripsi buat ngetik zaman orang tua saya, gitu ya, kalian belum lahir. Zaman saya ngetik juga, tapi waktu saya habis buat ngetik coding gitu kan. Nah, zaman mahasiswa sekarang yang saya lihat ya, eh, mereka menghabiskan waktu untuk lebih dalam memahami ya, menganalisis karena coding sudah bisa ditulis oleh AI dan eh, kaitannya dengan penulisan skripsi apa makalahnya juga bisa menggunakan AI ya, mencari dasar teori, membuat membuat apa bab satu bab 2 itu bisa pakai AI ya, bab 3 juga bisa, bab satu bab 2 bab 3 bab 4 yang kalian pelajari menggunakan Google Colab ini juga, ini kan penggunaan untuk bab 4 deskripsi ya, apa pengolahan data, dan bab 5-nya bisa pakai AI jadi lebih cepat. Tapi apakah jadi membuat tidak baik gitu ya? Enggak, bahkan kalau digunakan dengan tepat, skripsi zaman sekarang itu setara tesis zaman dulu. Kenapa? Mereka punya waktu untuk menganalisis lebih dalam. Ya, artinya kan ilmu berkembang ya. Jadi jangan menggunakan metode lama untuk menyelesaikan masalah baru saat ini gitu ya. Nah, kalau mau tahu lebih dalam, zaman sekarang ya, kalau sekarang menggunakan AI, kalian biasa pakai chatbot gitu ya. Nah, saat ini bukan lagi chatbot ya, tapi agent ya, agentic AI atau agent. Agent itu uh, tidak lagi seperti chatbot ya, yang kalau kita tanya dia jawab, kita tidak tanya dia nggak jawab gitu ya. Tapi dia punya inisiatif dan dia bisa berkomunikasi antar AI. Ya, sehingga saat kita memberi tugas dan kita menugaskan beberapa agent AI itu ya untuk keperluan misalnya skripsi ya dan bisnis nanti, dia bisa secara otonom ya, dia bisa otonom uh, melakukan dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, detailnya kalian bisa ikut ini ya, tanggal 6 ya, yang nanti yang memaparkan saya, ini saya diundang sebagai narasumber di Universitas Widyatama ya. Nah, ini juga bisa digunakan biasanya untuk segala macam proyek ya. Tapi karena di sini studi kasusnya untuk nulis riset itu bisa skripsi kan ya, dan buku. Nah, ini cocok buat kalian juga gitu ya. Hari Sabtu 6 Juni ya, 6 Juni 2026 jam 8 sampai jam 12. Ini pendaftaran gratis ya. Jadi masuk aja. Saya yakin akan sangat bermanfaat untuk kalian, terutama uh, saat ini bukan lagi era AI chatbot tapi uh, agent ya. Ini saya contohkan ya.
dari sekian banyak AI yang kalian kenal atau namanya ChatGPT, sekarang ChatGPT namanya punya Codex. Ya, Codex ini yang terkait dengan agent, ya bukan lagi chatbot, tapi agent. Dia bentuknya seperti ini kalau kalian install. Ya, ini ChatGPT dulu ya. Nah, kemudian kalau saya mau panggil agent saya misalnya panggil ya, panggil ya. Nah, ada banyak ya agent. Ya, agent itu semacam staff kita yang fokus ke satu hal. Ya, misalnya fokus ke risetnya saja, fokus ke marketingnya saja seperti itu. Ya, dan dia nanti bisa kita panggil beberapa agent ya untuk mereka saling berkomunikasi. Itu ChatGPT. Nah, kalau Gemini ya yang nanti akan saya sampaikan di materi di tayangan ini namanya anti gravity ya. Dan kalau yang lagi tren namanya Claude itu juga punya namanya Claude Desktop atau Cloud Code gitu ya. Itu agent, sudah bukan chatbot lagi ya. Nah, sekarang gimana sih cara memanfaatkannya ya, dan cara dapatkan yang paling paling affordable untuk mahasiswa gitu ya, nggak harus berbayar gitu ya, harus berbayar. Makanya nanti saya terangkan semuanya di sini mumpung gratis ya, gratis. Jadi ini alamatnya ya, lensetek.com/ipon/video taman. Ini harus daftar dulu ya. Tempatnya terbatas karena Zoom kan terbatas ya. Jadi segera daftar. Ya. Ini contohnya saya contohkan. Ya. Nah, ini saya mau panggil nih ceritanya nih, saya mau panggil agent saya peneliti. Nah, peneliti ilmiah dapat komunikasi dengan agent saya satu lagi untuk riset ya, literatur dan gitu. Cari referensi. Sinta satu Q1 seperti itu ya, referensi jurnal bereputasi ya, terkait topik misalnya data science gitu ya, atau digital marketing gitu ya, digital marketing kayak gitu nanti bicaranya. Dan itu bisa dijadwalkan jadi seperti punya pegawai gitu ya, kita jadwalkan dia kerja di jam berapa. Nah, menarik ya, nanti kalian bisa betulnya di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, studi kasus pertama menemukan produk market fit ya dengan exploratory factor analysis gitu ya. Kemudian akhir hasil akhirnya ya yaitu ini ya, kita kan melakukan analisis multivariat ya, kemudian menggunakan exploratory factor analysis ya untuk memvalidasi produk market fit ya. Kemudian kita praktek ya, kemudian kita praktek menggunakan Google Colab ya, kayak gitu. Nah, tujuannya adalah jadi nggak sekedar skripsi. Mungkin kalau kalian lihat ya, setelah lulus skripsinya itu nggak dipakai gitu. Tapi dengan kalian menggunakan alat yang bisa mengolah data dengan cepat dan kalian tahu cara pakainya, maka eh, kompetensi kalian menulis skripsi itu akan selalu kalian pakai ya untuk itu tadi, untuk bisa membuat strategi strategi bisnis dan di pekerjaan nanti gitu ya. Jadi akhirnya skripsi itu ilmu yang nanti kalian gunakan dalam kehidupan ya, bukan topik skripsinya ya, tapi pola cara berpikir layaknya membangun skripsi tadi ya, yang yang terstruktur tadi gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalnya nih ketemu rekomendasi ya berdasarkan hasil exploratory factor analysis, kepuasan tertahan oleh faktor bla 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 gitu ya. Jadi dia bisa memutuskan, kita mengambil keputusan berdasarkan data lagi ya, bukan lagi berdasarkan intuisi. Nah, ini dia masalahnya yang kalian akan temui ya. Angkatan
Gen X ke belakang sampai ke baby boomer itu ya, milenial awal, Gen X itu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengalaman dia bertahun-tahun. Kalian Gen Z itu bisa melampaui itu karena kalian menggunakan pengalaman AI gitu ya untuk mendapatkan apa informasi dan bisa mengambil keputusan lebih baik ya. Jadi jangan lagi kalian mengambil keputusan layaknya Gen X dan lain-lain. Kalian sering melihat banyak kebijakan pemerintah itu nggak ada dasarnya gitu ya, hanya berdasarkan keinginan impian dia masa kecil mungkin kebetulan jadi pimpinan gitu ya, dan tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak didasarkan oleh data yang untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Kalau ngambil data lama, bayangkan bikin skripsi aja 6 bulan ya, bikin tesis juga, mau ngomong disertasi itu 3 tahun ya. Jadi gimana mengambil keputusan saat misalnya disertasi gitu, saat 3 tahun selesai masa jabatannya sudah habis gitu kan. Jadi eh, dilemanya adalah pimpinan itu ya, mengambil keputusan berdasarkan intuisi pengalaman kerja, pengalaman dia selama ini. Nah, kalau kalian dengan memahami data science ya, kalian bisa layaknya punya pengalaman sekian tahun lebih banyak gitu ya, karena menggunakan AI dan data science ini gitu ya. Sedemikian besarnya pengaruh untuk kehidupan kalian ke depan ya, masa depan kalian. Nah, yang kedua adalah ya analisis data multivariat ya untuk kewirausahaan ya, dari data transaksi ke strategi bisnis. Ini contoh ya, tutorial studi kasus segmentasi pasar ya, profiling pelanggan menggunakan metode namanya K-means dan PCM. Ya, hasil akhirnya nanti saya jelasin nanti ya, yaitu masa depan kewirausahaan berbasis data gitu ya. Jadi mengubah ekosistem UMKM dari sistem tebak-tebakan menjadi mesin pemasaran yang berpresisi tinggi ya. Jadi dia bisa mensegmentasi gitu ya. Ini contohnya. Dia bisa menghasilkan dari data sekian banyak ya, dikelompokkan lah gitu ya, segmen kan, dikelompokkan ya. Untuk apa? Nah, ini contohnya ya. Pemetaan pelanggan. Dari sekian banyak transaksi kita bisa petakan ya. Ada area pasif, ada area yang loyal. Ini dari area-area ini ya, kelompok-kelompok pelanggan ini kita bisa melakukan treatment ya, treatment misalnya treatment marketingnya beda-beda kan. Apalagi, nah kita tonton dulu ya, dari 1, 2, 3, 4 ada 5 ya, ada 5 studi kasus yang kita pelajari dan praktek ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Segmentasi pasar, pemetaan posisi merek ya, prediksi keberhasilan penjualan ya, deteksi risiko dan churn. Ini contohnya studi kasusnya di fintech ya, atau bisnis SaaS ya, variabelnya metodenya seperti itu ya, dan analisis kepuasan pelanggan. Nah, ini semua bisa digunakan untuk prediksi ya, dan bahkan kebaruannya dengan menggunakan alat yang berbeda yaitu Google Colab itu udah jadi kebaruan untuk skripsi ya. Kalau skala skripsi kebaruan alat pun itu udah layak skripsi. Kalau tesis harus ada kebaruan dari ininya apa uh, lebih dalam lah intinya gitu ya, nggak hanya alatnya saja gitu ya. Kalau disertasi harus ada teori baru yang dihasilkan. Itu ya bedanya skripsi, tesis, dan disertasi. Sampai di sini suara saya masih terdengar? Masih, Pak.
Ya, saya absen dulu ya. Ini kelas 001. Kelvin, Iya, hadir Pak. Jeremia, Hadir Pak. Ayu, Hadir, Pak. Arsi, Hadir, Pak. Ciara, Hadir, Pak. Anissa. Nggak ada. Alfi, Hadir Bapak. Muhammad Faisal, Hadir Pak. Marliana. Marliana nggak ada. Retno, Hadir Bapak. Bapak Marliana hadir Bapak. Liana, oke. Oke, yang lain nanti ya. Dicicil satu-satu. Kelas B. Kelas 002 ya. Kelas 02. Dua Rivaldo, Hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. Farhanando, Hadir Pak. Suci, Hadir Bapak. Epta, Hadir Pak. Teresa, Hadir Pak. Raihan. Raihan ada. Ditya, Hadir Pak. Lula, Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Dilanjut ya untuk absennya. Oke, kita nonton dulu videonya. Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah gak sih ngerasa pusing lihat teori matematika atau statistik yang, ya jujur aja sering banget kerasa abstrak? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar game changer. Kita bakal ubah angka-angka membosankan itu jadi semacam superpower praktis buat dunia bisnis, khususnya buat UMKM. Kalau selama ini data cuma bikin pusing, wah siap-siap aja, karena pembahasan kita hari ini bakal ngerubah cara pandang kamu 180 derajat. Analisis data multivariat itu bukan cuma buat teori di kelas, tapi beneran senjata utama buat naikin level UMKM kita. Yuk kita mulai. Coba deh kita bandingin dua hal ini. Biasanya kan kalau belajar statistik pakai cara tradisional, kita disuruh analisis dataset yang itu-itu aja. Kayak ukuran kelopak bunga iris atau harga rumah di Boston bertahun-tahun lalu. Bosenin banget kan? So what gitu loh. Tapi coba lihat sisi sebaliknya. Realitas modern yang pastinya jauh lebih menguntungkan. Kita ngomongin analisis data transaksi, perilaku pelanggan, sampai efisiensi operasional UMKM yang real. Ini dia momen AHA kita. Kita udah nggak lagi buka Google Colab cuma buat ngejar nilai akademis di kampus, tapi kita lagi bener-bener ngegali insight dari perilaku pelanggan asli buat nyetak profit. Nah, buat nyampe ke sana, kita punya semacam peta jalan hari ini. Pertama, kita bahas transisinya, dari sekedar statistik jadi strategi bisnis. Terus, kita belajar ngenalin pelanggan dan kompetitor. Ketiga, kita masuk ke cara memprediksi sukses dan risiko. Keempat, gimana nemuin product market fit. Dan terakhir, puncaknya nih, gimana caranya kita bisa jadi seorang konsultan data UMKM yang handal. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Oke, bagian pertama, dari statistik ke strategi bisnis. Intinya, gimana sih cara kita ubah angka jadi keputusan bisnis yang solid? Lanjut ke bagian kedua, mengenali pelanggan dan kompetitor. Di sini, kita bakal cari tahu siapa sih mereka sebenarnya dan di mana posisi kita sekarang. Di tahap ini kita harus ubah mindset dulu. Alat analitik itu bukan cuma kalkulator, tapi beneran mesin pembuat keputusan. Aturan pertama buat pengusaha, kamu nggak bisa nyamaratain semua pelanggan. Marketing yang jago itu harus tepat sasaran. Yang bikin takjub adalah, ternyata kita bisa ngelompokin pelanggan dengan sangat rapi, cuma pakai 4 variabel sederhana. Kita nyebutnya 4 pilar segmentasi. Bayangin ini, pertama resensi, kapan sih dia terakhir beli? Kedua frekuensi, seberapa sering dia balik lagi? Ketiga monetari,
total duit yang udah dia belanjain. Dan keempat, age alias umur pelanggan. Begitu kita masukin 4 pilar ini ke metode kayak Key-Means Clustering, wah, lautan data yang tadinya bikin pusing 7 keliling, tiba-tiba kebelah jadi kelompok-kelompok yang super jelas. Kayak ngerakit puzzle yang tadinya berantakan banget. Terus, gimana dong ngerapin jargon Key-Means tadi ke dunia nyata? Nah ini dia magicnya. Hasil klasterisasi tadi bisa nunjukin dengan persis siapa sih champions di bisnis kita. Ya, mereka-mereka ini yang super loyal dan royal, yang belanjanya sering dan nominalnya gede. Tapi di sisi lain, kita juga bisa nemuin mereka yang lagi hibernating atau hibernasi. Tahu kan, pelanggan yang dulunya sering banget jajan, sekarang ngilang gitu aja tanpa jejak. Nah, bedain dua kelompok ini tuh penting banget. Daripada kita buang-buang budget promosi ke semua orang secara membabi buta, kita jadi bisa bikin strategi kampanye reaktivasi khusus buat narik mereka yang lagi hibernasi tadi, biar balik lagi belanja. Bukan cuma soal pelanggan, kita juga wajib banget ngukur posisi kita lawan kompetitor. Coba bayangin, ada sebuah startup kedai kopi lokal nih, anggap aja namanya Kopi Kita. Dia pengen tahu posisinya di tengah persaingan kota yang ketat. Pakai metode yang namanya Principal Component Analysis atau PCA, kita bisa ngeringkas hasil survei konsumen yang tadinya ribet banget. Kita pasang harga dan kualitas di satu garis, lalu layanan dan fasilitas di garis lainnya. Nah, pas divisualisasiin, kalau titik kopi kita letaknya nempel banget sama kopi A yang notabene raksasa kopi, wah itu tanda bahaya. Pemetaan ini ngebantu banget UMKM buat bergerak cari blue ocean. Maksudnya, cari celah di mana mereka bisa nonjolin keunikan sendiri tanpa harus berdarah-darah adu jotos sama kompetitor raksasa. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, memprediksi sukses dan resiko. Di sini kita bakal pakai regresi buat ngintip masa depan. Di fase ini, data tuh beneran berubah jadi semacam bola kristal bisnis kita. Kalau mau meluncurkan produk atau buka cabang kuliner baru, tebak-tebakan aja nggak cukup guys. Kita butuh kepastian biar investasi nggak gagal. Caranya, ada 3 langkah gampang. Pertama, kumpulin data prediksinya. Misalnya luas area, ada berapa kompetitor dalam radius 1 km, budget promo, sampai kepadatan lalu lintas. Nah, langkah kedua ini nih senjata rahasianya. Uji multikolinearitas atau VIF. Singkatnya, VIF ini bakal menghemat waktu kita secara luar biasa dengan ngebuang variabel yang berlebihan. Maksudnya gimana? Gini, variabel kepadatan lalu lintas harian sama jumlah pejalan kaki kan efeknya mirip-mirip tuh. VIF bakal langsung ngasih tahu untuk pakai salah satu aja biar modelnya nggak bias. Terakhir, langkah ketiga, kita jalanin regresi linear berganda. Dari situ, kita bakal tahu persis faktor tunggal apa sih yang paling signifikan ngedorong penjualan kita. Tapi tunggu dulu, prediksi sukses aja nggak cukup. Kita juga dituntut untuk mampu memprediksi resiko. Apalagi kalau kamu main di bisnis rintisan, fintech, atau SaaS buat UMKM. Disinilah kita pakai analisis regresi logistik buat ngedeteksi resiko gagal bayar atau churn pelanggan. Pakai alat bantu yang namanya Confusion Matrix. Fokus sebentar ke bagian yang disorot kuning. Namanya false negative. Ini tuh kejadian di mana sistem kita pede banget memprediksi klien bakal lancar bayarnya, padahal faktanya mereka macet total. Di dunia kredit atau bisnis berlangganan, false negative ini kesalahan paling fatal yang benar-benar bisa ngehancurin arus kas secara instan. Jadi, pas kita ngevaluasi model logistiknya, fokus utama kita harus selalu meminimalkan area berbahaya tersebut. Oke, lanjut ke bagian 4, menemukan product market fit. Kita bakal ngebahas gimana cara kita menyederhanakan suara konsumen. Pernah dengar kan kalau udah launching produk bukan berarti tugas selesai. Justru kita harus mastiin produknya benar-benar memuaskan pasar. Bayangin, kamu nyebar kuesioner nih. Pertanyaannya ada puluhan skala Likert, mulai dari rasa makanan, porsi, keramahan kurir, sampai kecepatan aplikasi. Kalau dibaca satu-satu, ya pasti bikin pusing kepala. Nah, disinilah metode Exploratory Factor Analysis atau EFA masuk dan bekerja layaknya corong ajaib. EVA ini meringkas puluhan pertanyaan ribet tadi, jadi potongan-potongan besar yang langsung bisa ditindaklanjuti. Semuanya dikerucutkan jadi 3 faktor utama yang jelas, kualitas produk, keandalan layanan, dan kemudahan transaksi. Berkat EVA, pemilik bisnis jadi langsung tahu persis faktor makro mana yang paling bermasalah di mata konsumen dan butuh perbaikan segera. Kita sampai di bagian kelima, menjadi konsultan data UMKM. Waktunya membangun pitch deck bisnis Anda. Ini dia momen puncaknya. Transformasi dari sekedar siswa statistik yang jago nganalisis jadi seorang ahli yang energik dan mampu meyakinkan pemilik bisnis atau investor. Di akhir analisis, buang jauh-jauh tuh deretan kode yang membingungkan. Ganti pakai rekomendasi taktis yang langsung mendatangkan uang. Contohnya nih, kalimat yang ada di depan ini. Bukannya ngomong kaku banget kayak, Cluster 3 punya nilai moneter tinggi tapi resensi rendah, kamu menerjemahkannya jadi tindakan strategis.
Berdasarkan Kemins, berikan program gratis ongkir tanpa minimal belanja via WhatsApp, khusus untuk mengaktifkan kembali pelanggan pasif yang berpotensi belanja besar. Wah, ini baru namanya bahasa bisnis, guys. Ini adalah solusi nyata yang langsung memecahkan masalah. Jadi, kita udah lihat dengan gamblang ya, dari cuma sekedar ngelompokin usia sampai nemuin kelemahan terbesar sebuah produk. Jelas banget kan kalau analisis multivariat ini adalah mesin penggerak strategi UMKM modern. So, pertanyaan terakhir buat kamu yang menyimak dari tadi, sudah siapkah data Anda mengubah nasib bisnis hari ini? Sayang banget loh kalau data yang berharga itu dibiarin nganggur begitu saja. Mulailah menggali wawasannya, dan jadilah ujung tombak bagi bisnis yang kamu jalankan atau kamu bantu. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita praktek. Ada 5 ya. Ada 5. 1, segmentasi. 2, pemetaan posisi. Perceptual mapping. 3, prediksi keberhasilan penjualan. 4, deteksi resiko dan churn. 5, analisis kepuasan pelanggan. Saya minta salah satu dari kalian untuk pilihkan mana yang mau kita bahas ya. Kita bahas 1, selebihnya kalian yang latihan. Tapi jangan khawatir ya. Semuanya sudah dibuatkan tutorialnya ya. Nah, kalau segmentasi pasar nih studi kasusnya UMKM e-commerce ya. Untuk tujuannya targeted marketing ya. Kalau pemetaan posisi merek perceptual mapping, jadi kasusnya startup kopi ya, startup kafe lokal gitu ya. Nah, tujuannya mencari blue ocean. Kan banyak tuh kafe ya di Jambi ya. Mana tuh kalau bikin satu lagi. Nah, tapi kita mencari blue ocean-nya ya. Blue ocean itu apa? Nah, jadi kita bisa bahas. Ya, tapi ini menarik kan ya. Ingin kan punya kafe karena ramai terus. Tapi nanti yang membedakan kafe kita dengan kafe yang lain yang sudah banyak itu apa? Ya. Nah, untuk prediksi keberhasilan penjualan. Ini studi kasusnya produk baru atau cabang kuliner gitu ya. Tujuannya untuk identifikasi faktor signifikan ya yang mempengaruhi, misalnya apakah luas area, kompetitor, traffic, promosi, yang mana nih ya. Kita harus bisa memprediksi keberhasilan penjualan tersebut ya. Pertama untuk kita mau launching produk baru nih gitu ya. Menarik juga kan ini ya. Kemudian deteksi risiko dan churn. Nah, ini studi kasusnya kalau yang fintech ya, fintech, startup, kayak gitu. Tujuannya meminimalkan false negatif. Ya, kita bisa tahu karena ini fintech dan bisnis startup seperti software as service SaaS ini ya, ini sangat bergantung pada biaya langganan ya. Contohnya kita langganan IndiHome kayak gitu ya, langganan internet, kayak Telkomsel kayak gitu ya, harus bisa mendeteksi bulan depan ada berapa yang punya risiko pelanggan yang akan tidak berlangganan lagi, atau Netflix kayak gitu ya. Ini menarik juga nih. Menarik semua, jadi pilih satu dulu karena 4-nya kalian nanti yang mengerjakan, tapi pilih salah satu ya. Nah, kemudian analisis kepuasan pelanggan. Ini produk market fit ini juga menarik ya, yaitu fokus perbaikan faktor makro gitu ya. Produk market fit itu apa gitu ya. Nah, dari 5 ini ya sudah disiapkan ya penjelasannya, dan ada tutorialnya. Jadi cara pakainya gini, ada latihannya, dan ini ada dataset yang untuk kita pakai latihan gitu ya. Kita lihat tugasnya dulu deh, tugas. Supaya kalian punya bayangan ya, apa yang nanti kalian kerjakan.
tugasnya kenapa tidak ada soalnya? Oh, saya salah ya, salah masuk ya, salah masuk ini. Oh, di sini nah. Jadi yang ini salah juga nih. Bagian tugasnya adalah, lah ini ada. Tidak ada. Oh yang ini sudah. 001, ini 001, ini yang 002 ya. Tugasnya sebentar ya, saya perbaiki dulu. Lihat nanti soalnya. Ya dibuat ke atas sini. Tugasnya ini, tugas individu, pilih satu dari 5 studi kasus yang tadi ya, segmentasi, ya studi kasusnya. Ya, 2, pemetaan posisi merek tadi, perceptual mapping, studi kasusnya ya, startup lokal ingin melihat peta persaingan kedai kopi di suatu kota. Ya, ini variabelnya. Ya, kemudian outputnya adalah grafik koordinat yang menunjukkan posisi brand. Ya, jika posisi mereka terlalu dekat dengan kompetitor raksasa, mereka harus mencari blue ocean, area grafik yang masih kosong. Ini keren banget ya, gitu ya. Nggak cuma misalnya kalian nanti bikin startup kopi lokal ya, tapi kuliner apapun gitu ya kan. Kalau kuliner kan biasanya ada aja sudah yang yang punya usaha itu ya, misalnya apa jajanan apa gitu ya, tempe kayak gitu ya, kemudian apa risol tuh paling banyak tuh risol ya. Kemudian yang tadi saya jelasin ya ada 5 ya. Instruksinya adalah mahasiswa berperan sebagai data konsultan untuk sebuah UKM. Pilih satu dari 5 studi kasus di atas ya. Ambil data mentahnya di sini ya, lakukan analisis multivariat di Google Colab. Caranya gimana? Nah, ini nanti saya ajarin. Ya, di bagian akhir notebook Colab itu wajib menuliskan rekomendasi bisnis ya, berdasarkan, jadi angka itu harus dijadikan rekomendasi ya, contohnya gitu, berdasarkan hasil dan bla bla bla, jadi dalam bentuk rekomendasi. Nah ini buat video pengerjaannya ya, saya tahu bahwa itu kalian yang mengerjakan sendiri ya, upload dalam YouTube, kirim dengan di situ, nggak perlu banyak-banyak, 1 menit juga nggak apa-apa, yang penting di screen apa di record cara bikinnya, cara jalaninnya udah selesai. Oke, boleh pilih, tolong pilihkan saya sekalian absen. Yang mau milihkan saya raise hand, ada 5 ini, kemudian saya absen, kemudian kita lanjut. Silahkan raise hand, pilihkan untuk saya mau yang mana. Satu, 2, 3, 4. Oke, ada yang katanya dapat. Nggak kelihatan namanya. Ini Destika, silakan Destika, pilih nomor berapa. Yang pertama Pak, segmentasi pasar dan profil. Segmentasi pasar. Oke, kita mulai ya. Destika kelas 001, 002, 002 Pak. 002. Saya absen. Oke, karena Destika sudah memilihkan untuk kita semua, yaitu segmentasi pasar dan profil. Ya, kita lihat segmentasi pasar dan profil kan nomor 1 ya. Nah, kita buka dulu tuh materi 12-nya ini kan. Sudah disiapin. Yang pertama kita ambil data set generatornya gitu ya, data setnya. Nah, ini contoh agent ya yang kita buat ini, yang saya buat ini namanya contoh agent. Dia khusus untuk mengenerate data gitu ya. Enggak lagi sekedar chatbot kan dia gitu ya. Saya tulis halo gitu. Ini salah satu contoh agent ya. Nah, nanti penjelasan lebih banyak ya
Di Zoom yang tadi ya, saya sudah kirim di grup ya untuk link. Nah, dia bilang, halo, siap. Halo, siap. Saya adalah multivariate dataset generator with 12. Saya akan membantu Anda menyediakan dataset tiruan. Ini dataset bohong-bohongan ya. Kayak kita buat latihan aja. Yang realistis sebanyak 200 baris, 200 report. Ya, untuk dataset. Nah, ini sudah dirancang nih skenario-nya sama ya. Nomor 1 kan ya, segmentasi pasar. Kita pilih nomor 1. Saya akan buatkan datasetnya. Oke. Nah, oke. Kok kode yang dikasih ya ini nanti ini harus kita jalankan di Google Colab nanti jadi dataset gitu ya. Nah, bisa nggak kita bilang buatkan aja ya, buatkan aja. Saya mau langsung .tsp-nya gitu ya. Bisa nggak? Saya belum tahu juga sih. Ini harusnya kita jalanin di Google Colab ya untuk nanti dia generate data gitu ya. Data set dia bisa. Nah, jadi kalau bisa kita ini ya. Tuh ya. Kan datanya kita download ya. Nah, aslinya kalau skripsi data ini yang kalian cari gitu ya dalam bentuk misalnya kalau kuesioner gitu ya. Itu bedanya ya kalau aslinya seperti skripsi dan nanti kebutuhan bisnis, data itu yang kalian cari gitu ya. Sudah dapat? Kita lihat ya. Kalau saya buka di Excel. Tuh, jadi kita siap. Customer ID, recency days, frequency order gitu ya. Monetary banyak ya. Dan usia oke, 200 datanya. Nah, sekarang kita buka tutorialnya ya, labnya. Nah, ini lab latihan ya. Ini klik lagi, buka. Ini juga agent namanya ya. Nah, nanti kalian belajar gimana antara mereka tuh komunikasi gitu ya, tanpa kita yang suruh-suruh lagi gitu. Kita hanya kasih perintah, skenario nya harus kerjakan apa, dia yang nanti mengerjakan gitu ya. Colab guide, create comprehensive explain Google Colab coding tutorials from your case studies. Ya, kita start. Nah, describe ya case study-nya, kita copy dari soalnya ya. Segmentasi pasar. Oke. Masukkan datanya. Upload. Ini datanya kan. CSV-nya. Terus. Nah. Ini perintahnya. Gitu kan. Ya, jalan. Nah, nanti dia akan buatkan tutorial untuk kita. Jadi kita tinggal coba gitu ya. Kita siapkan di Google Colab-nya dulu ya. Nah, nanti kalau di dunia nyata gimana? Nggak ada tutorialnya. Di pertemuan selanjutnya dalam bentuk video tutorial saya jelasin ya. Untuk kehidupan nyata, datanya kalau nyata kayak gitu ya. Gimana ini caranya kalian berkomunikasi, kalian membuat agent kalian sendiri gitu ya. Untuk membantu kalian membantu kalian ini menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, contohnya ini contohnya yang saya lihat dengan mata kepala sendiri di perusahaan sawit ya, Wilmar Internasional itu
mereka punya research and development sendiri ya, mereka tuh buka Google Scholar terus gitu ya, jadi seakan mereka tuh bikin disertasi terus, padahal itu riset harian mereka gitu. Jadi kalau kalian udah biasa dengan Google Scholar, kalian nanti karena di Jambi kan juga banyak sawit ya, sama seperti di saya ini di Kalimantan Tengah. Kalian udah biasa pakai collab, luar biasa gitu ya. S1 ya. Gitu. Padahal yang mengerjakannya biasanya S2, S3. Ya, karena kalau tanpa AI kan susah ya. Belum belajar codingnya, memahami logika pemrogramannya kan gitu. Kalau dengan AI kan enggak. Ya. Oke, sudah jadi belum? Karena dia udah jadi, ini dia nih. Kita tinggal ngikutin ya pendahuluan, persiapan library sampai ya pendahuluan. Segmentasi pasar dan profil. Pelajari cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku transaksi menggunakan teknik machine learning untuk strategi pemasaran yang lebih presisi. Ya. Pendahuluannya yang kita pakai ya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pendekatan one size fits all tidak lagi efektif. Segmentasi pelanggan memungkinkan UMKM mengidentifikasi. Kita segmentasi deh. Ya, segmentasi. Ya, segmentasi ini menggunakan metode ini ya, machine learning. Nah, kalau kalian kewirausahaan skripsinya machine learning, segmentasi, waduh, bagus banget ya. Persiapan library. Langkah pertama, mengimport library yang diperlukan untuk manipulasi data, perhitungan, statistik. Masukkan nih, copy. Ya, copy, masukkan sini. Kita kasih judul ya, segmentasi. Satu segmentasi. Ya, masukkan sini. Copy, itu. Salah. Copy. Kenapa nggak mengerti dia? Saya copy manual ya. Oh. Masukkan sini. Nah, kita lihat dulu ya. Jalan nggak? Cek ini kan. Ini dia install dulu ya. Yang install kan Panda dan lain-lain, jadi agak lama tuh. Nah, oke. Kalau centang hijau ini berarti udah oke ya. 7 detik. 7 second ini. Lanjut. Ya, kan enak ya. Punya agent kayak gini. Memuat dan menjelajahi data. Penting selalu periksa data yang hilang atau outlier sebelum masuk ke pemodelan, karena k-means sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Harus dinormalisasi sih, tapi kita biar aja dulu ya. Biar aja. Sini ya, ini tanda tambah ya, tambah code. Ya. Datanya kan teks CSV ini kita upload dulu berarti ya di sini ya. Kita dapat upload. Ya. Oke. Berarti copy path. Ini saya klik copy path sini ya, copy path. Ini ya. Di sini kita ganti kan ya. Bukan teks 1 CSV ya. Ya. Kita jalanin dulu. Oke, kebaca. Berarti benar nih ya. Ya, lanjut ya. Code tambah ya. Balik ke bawah. Pre-processing data scaling, karena k-means menggunakan perhitungan jarak Euclidean ya, fitur dengan rentang besar seperti moneter ini yang besar ya, akan mendominasi fitur dengan rentang kecil seperti frekuensi. Kita menggunakan standar scaler untuk menyamakan skala ya, karena datanya itu
katanya. Kalau kalian mau lebih detail, copy ya, kemudian tanya aja ke AI gitu ya. Maksudnya apa sih gitu ya? Bisa tanya di sini juga maksud. Kalau kalian mau ya, problem ini maksudnya apa gitu ya? Ini maksudnya apa? Oh, kalian tanya hal-hal yang terkait yang tidak istilah-istilah yang kalian tidak pahami, tanya aja ya. Kalau dia langsung dikitkan lagi, ini cancel aja. Nah, bahasa Indonesia aja gitu ya. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja yang sederhana penjelasannya ya. Nah gitu cara belajar sekarang ya. Jadi kebayang ya kalau dulu saya nggak paham ini, saya harus cari bukunya atau cari di internet atau harus ketemu dengan dosen. Karena kan nggak semua buku menjelaskan hal-hal yang spesifik seperti ini kan. Gitu. Berarti saya harus ketemu dosen. Ketemu dosen janjian dulu. Bisa 2-3 hari baru ketemu atau paling enggak hari ini tapi siang gitu ya. Tapi kalau kalian detik ini kita dapat. Makanya sebenarnya bisa lebih cepat kan gitu. Makanya cara menyelesaikan masalah Gen Z dengan milenial Gen X kayak gitu ya, Gen X baby boomer itu udah beda gitu ya. Jadi gunakan kelebihan kalian itu ya, jangan cuma kalian dianggap generasi katanya apa strawberry lah apalah karena semuanya serba tersedia gitu ya, nggak punya kesabaran gitu ya. Tapi kalian jadikan kelebihan kalian gitu ya, karena kalian bisa melakukan semuanya dengan cepat kalau tahu caranya gitu. Seperti yang sudah dijelaskan, agar fitur dengan rentang besar misalnya ini ya tidak mendominasi ya. Proses ini menggunakan standarisasi setiap fitur dengan menggunakan nilai rata-rata, menyelesaikan varian menjadi satu, memastikan semua fitur berkontribusi secara merata. Intinya nilainya itu harus distandarkan. Yang satu nggak terlalu gede nilainya, kan nilainya jutaan atau ribuan kalau nilai uang kan. Yang satu frekuensi paling 1, 2, 3, 10 gitu kan jauh banget kan. Maksudnya gitu ya. Ya, jadi nggak asal copy kita ya, kita harus pahami. Karena memahami ini itu adalah investasi masa depan kalian ya. Jadi nggak cuma sekedar ini hanya sekedar mata kuliah menyelesaikan mata kuliah ya. Ini masa depan kalian gitu ya. Kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik ya, ini kita jalankan. Data berhasil distandarisasi. Oke, lanjut lagi. Menentukan jumlah klaster. Metode Elboy membantu kita menemukan jumlah klaster optimal dengan melihat titik di mana kita copy aja gitu ya. Ini nah di sini ya. Terus jalankan. Oke, jadi ini jumlah klasternya ada berapa yang bagus gitu ya. Tanya nih. Berdasarkan grafik Elbow kita memilih klaster 3 klaster untuk membagi pelanggan. Kenapa? Kita lihat 3 klaster. Ini 3 klaster ya. Gede. Ya. Yang lain kalau 4 jelek, 6 jelek, 10 klaster juga jelek gitu kan. Tapi 3 nih paling tinggi nih ya. Paling tinggi nih. Ini kan 2 nih. Oh bukan. Di sini 1, 2, 3. Ya, kenapa kita pilih 3? Nah, kita bilangnya berdasarkan jumlah klaster, berdasarkan apa tadi? Gini. Berapa klaster yang kita pilih, yang kita tentukan berapa klaster yang kita ambil, gitu aja ya. Berikan penjelasan. Di sini nih. Explain dulu ya, explain code. Kan
tadi katanya 3 klaster yang kita ambil ya. Klaster itu sama seperti segmentasi ya, 3 bagian, kita mengambil 3 nih gitu. Terus kita tanya berapa klaster yang kita ambil, berikan penjelasan. Nah, dari plot yang dihasilkan terlihat bahwa penurunan WCSS paling tajam terjadi dari 1 ke 2, lalu 2 ke 3. Setelah 3 klaster, penurunan WCSS tidak lagi terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa titik siku atau jumlah klaster optimal 3 itu yang kenapa dipilih 3, karena setelah 3 ini udah stabil lah gitu ya. Kalau di sini curam kan, 3 stabil ya. Kayak gitu tuh maksudnya, kenapa pilih 3, kan enak ya, bisa dijelaskan, nggak cuma apa kita menjalankan code gitu ya, kita harus memahami. Oke, berdasarkan grafik elbow kita milih 3 klaster kan ya, nggak tulis 3. Nah, 3-nya apa? Ini ya, menjalankan K-means dengan 3 klaster. Masuk klasternya 3. Ya, mappingnya potensial loyalis, cyberneting, dan champion. Ini kelompoknya ya, bedanya klaster dengan mengelompokkan. Nah, ya. Halo, saya ngomong sama AI ya. Sepertinya ada kendala teknis saat aku mencoba mengambil data kamu. Tanpa konteks, aku belum bisa lanjut. Bisa coba. Nggak usah ambil data, nggak usah ambil. Kita ngobrol lagi. Nah, sekarang sudah lebih lancar. Aku sudah siap bantu. Ada yang ingin kamu obrolin atau perlu dibantu? Ya, terkait K-means kan clustering ya. Apa sih bedanya clustering dengan pengelompokan biasa gitu? Clustering itu sebenarnya adalah salah satu metode pengelompokan, tapi bedanya lebih ke arah otomatis. Jadi, clustering itu pakai algoritma yang secara otomatis membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atau pola. Sementara pengelompokan biasa mungkin lebih manual, di mana kita sendiri yang menentukan aturan atau kategori. Jadi clustering lebih lekat dengan analisis data otomatis. Nah, itu ya, penjelasannya clustering itu otomatis. Kenapa dia akhirnya dikelompokkan jadi 3? Karena sudah ada metodenya clustering tadi. Nggak perlu lagi kita mengira-ngira harus berapa kelompok ini gitu ya. Lanjut ya. Pakai 3 cluster, 3 ya cluster. Jalankan lagi. Oke. Selanjutnya visualisasi dengan VCA. VCA membantu kita merangkum informasi dari 4 variabel ini ya, menjadi 2 komponen utama saja agar bisa digambar dalam grafik 2D. Nah, nanti kita tanya juga kenapa begini, gitu kan ya. Jalan dulu aja. Oke, ya. Oke, jalan. Nah, kita tanya dulu, kita explain ya. Kemudian kita tanya nih, kenapa jadi 2 komponen utama saja, gitu kan? Nah, jadi 2 komponen. Dari penjelasan ya, lebih penjelasan sederhana ya. Nah, seperti menyederhanakan gambar yang detail menjadi sketsa yang penting-penting saja. Kita mengurangi dimensinya menjadi 2 komponen, VCA 1 dan VCA 2 agar data yang awalnya banyak punya fitur ini ya, ada 4 fitur. Fitur ini dari mana? Itu dari CSV kita ini ada 4 ya. Yang dimaksud fitur itu kolom ya. 4 kan. Dari 4 jadi 2 kan?
jadi 2 agar digambar jadi grafik 2 dimensi. Kenapa 2? Karena kita kan X dan Y gitu ya. Gitu loh maksudnya. Nah ini jadi bagus kan? 3 segmen dari clustering ya. Jadi kalau kalian bermain dengan data, kalian menguasai area permainan gitu ya. Nah kemudian, nah ini champion. Yang champion mana? Champion itu warna ini champion ya. Nah ini champion. Champion pelanggan setia paling menguntungkan ya. Pelanggan baru dengan potensi belanja, potensial loyalis ini. Ya, potensial loyalis dan hibernating ini. Dari hasil data tersebut kan kita explain lagi ya. Nah, dari hasil ini berikan rekomendasi bisnis ya. Nah, jadi kita nggak perlu tebak-tebakan kan ini hasilnya kan. Nah, ini dia baru memberi insight aja, tapi rekomendasi bisnisnya apa? Nah, ini ya. Tuh, rekomendasi bisnis berdasarkan hasil klinis, clustering, dan analisis di sini kita telah mengidentifikasi 3 segmen pelanggan utama. Segmen 1 champion ini ya, karakternya ini. Rekomendasi bisnisnya ini program berikan penawaran diskon khusus. Segmen 2 yang loyal, berpotensi menjadi loyal, karakternya adalah ya resensinya sedang hingga rendah, frekuensinya sedang, monetary sedang, ya age-nya beragam. Rekomendasinya apa? Ini, ya. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Ya, jadi cepat kan olah data. Kalau dulu ya susah banget ya, bikin nangis kalau bikin kayak gini ya, apalagi nggak tahu codingnya kan, dan alatnya yang ada terbatas, bayar lagi, harus dibaca gitu kan. Pokoknya susah gitu ya. Makanya zaman sekarang manfaatkan gitu ya, kemudahan mendapatkan informasi, mengolah data seperti ini. Nah, itu kelebihan kalian ya sebagai Gen Z nanti. Segmen 2. Ini programnya lain lagi kan, tawarkan diskon promo khusus untuk mendorong pembelian berulang. Misalnya beli 3 produk mendapatkan diskon. Ya, personalisasi penawaran sampai detail ya. Feedback, ajak mereka berikan masukan ya. Segmen 3 gitu ya. Hibernating, tertidur, risiko hilang nih. Ya. Kampanye, kirim email atau SMS yang menarik perhatian mereka kembali atau WA lah gitu ya. Misalnya dengan penawaran diskon besar untuk pembelian berikutnya ya, membangkitkan minat dan lain-lain. Nah, ini saya share. Nah, seperti itu kalian nanti di studi kasus lainnya, kalian boleh memilih studi kasus yang sama seperti ini juga boleh, memilih yang 4 lainnya juga boleh ya. Jadi nggak harus bukan berarti segmentasi nggak boleh dipakai lagi, boleh ya, kalian gunakan aja, kalian buat lagi boleh. Tapi kalau kalian penasaran mau tahu studi kasus lainnya yang 4 itu ya, dari 5, kalian bisa pilih ya, karena tutorialnya sangat membantu kan
Jadi jangan takut nggak bakal tersesat. Oke. Ini yang satu, ini ruang dua. Saya tambahin hasilnya ya tadi. Nah, hati-hati ya, karena ini saya nggak ada live-nya ya. Saya itu nggak sengaja menghapus channel YouTube saya yang sudah sekian tahun itu. Maunya menghapus yang nggak dipakai, malah menghapus. Akhirnya bikin baru, hanya saja baru besok bisa digunakan untuk live gitu. Karena baru kemarin gitu ya, membuat channel baru gitu. Jadi ini baru saya record, tapi ya itu tadi, artinya nggak ada live-nya ya. Nanti saya coba upload hasil recordnya. Ya, jadi perhatikan baik-baik, tidak ada YouTube-nya. Oke. Nah, kita coba satu kali lagi, tapi tidak saya jalankan tutorialnya, hanya saja contoh misalnya tutorial 2, yaitu bukan tutorial ya, misalnya ini ya, Dok. Ya, tapi kita ambil dulu datanya kan ya, nomor 2. Ini kita masukkan skenario nomor 2, datanya ya, pemetaan posisi merek versus kompetitor. Ini juga sangat menarik ya. Ini kalian kalau bisa gunakan metode ini untuk skripsi bagus, untuk bisnis kalian bagus gitu ya. Untuk misalnya kalian punya bisnis kuliner, ingin tahu nanti kalian yang menjadi pembeda kuliner kalian dengan yang sudah ada apa gitu kan. Masukkan data, tidak sesuai, ya, jalankan. Udah, sambil nunggu kita akses. Yang mau sambil tanya silakan. Ruang dua absen. Noel ada, Muklisin ada, Firzana Mohon maaf Pak, untuk Muklisin izin ini karena semalam ada kecelakaan Muklisin. Izin Pak. oh iya, Jadi oke. Firzana Hadir, Pak. hadir. Elovani, Hadir, Pak. Jenita, Hadir, Pak. Seviana, Hadir, Pak. Raihan, hadir Pak. Ratih, Hadir, Pak. Suhadi, Hadir Pak. Nova, Hadir, Pak. Umi, Hadir, Pak. ruang 1. Esya, Hadir, Pak. Nahda, Hadir, Pak. Abdul Latif, Hadir Pak. Mulyadi, Hadir Pak. Sultan, Hadir Bapak. Honi, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Ahmad Dhani.
Hadir, Pak. Naila hadir. Oh ya. Naila hadir. Oke. Nadia, Hadir Bapak. Saskia, Hadir Pak. Aji, Hadir, Pak. Pak, Bentar, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Faiz, Hadir, Pak. Sunia, Hadir Pak. Azwar, Hadir, Pak. Rizwan, Hadir, Pak. Rahmat Arif, Hadir, Pak. M. Dedi. Ya ada. Muhammad Riza. Hadir, Pak. Siapa? Alvin hadir, Pak. Siapa? M. Dedi Nur Alfian. Oke, hadir. Muhammad Riza. Hadir, Pak. Izin Pak. Iya. Izin Pak untuk Anissa Dwi Rahayu hadir Pak. Tadi gangguan sinyal. Ya. Oke. Kasih, Pak. Oke, ada semua. Oke, terima kasih. Kita lihat hasilnya. Nah, tinggal ngikutin ya. Case study kopi mahasiswa. Nama kafenya ya, kopi mahasiswa. Local startup namanya kopi mahasiswa. Has survey, ya, dia melakukan survey customer cost and coffee brand. Ya, to understand their market position against giant like Starbucks, Excelso, gitu ya. They have gather rating 1 to 5 on 5 key attribute ya, harga, rasa, tempat, layanan, estetika. Nah, ini skripsi nih, ya, skripsi banget nih. Tapi kebaruannya adalah menggunakan penggunaan alat baru Google Colab gitu ya. Tinggal ngikutin ini ya. Kemudian nanti di akhir harus memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil kayak gitu. Terus kalian record lah gitu ya, sama hasilnya di share. Ya, hasilnya di share di YouTube-nya, dikasih link untuk masuk ke source Google Colab kalian gitu ya. Jadi yang dikirim link YouTube ya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, bertanya Pak. Ya. Silakan. Untuk pengumpulannya memang malam ini ya Pak? Malam ini ya? Enggak, kayaknya besok ya. Besok malam. Enggak. Malam ini Pak, harus jam 00.00. Oh, gitu. Minggu aja ya. 23 besok. Atau yang satu lagi? Jamnya 00.00 Pak, jadi malam ini. Oh iya ya. Berarti 23 ya. Nah ini aja. 24 nih. 24 jam 23 gitu ya. Iya Pak. Ini kelas mana satu? Kelas 002. Berarti sampai minggu ya. Biar apa? Agak tenang Terima kasih Pak. belajarnya. Oke. Berapa tadi? Oh, 24. 24. Ya. Ya ada perpanjangan ya. Jadi atur waktunya. Kecuali yang sakit tadi misalnya kecelakaan ya. Nanti kabari saya. Oke, mungkin itu aja. Nanti saya usahakan upload. Tapi agak lama karena nggak lama. Izin Pak. Ya, silakan. Kan setelah dibuat ke Google Colab semua yang kode-kode dari
Opel Google Colab tuh Pak, di catatan terakhir tuh buatnya cuma rekomendasi ya Pak? Iya, betul. Rekomendasi kayak gini ya. Rekomendasi dari hasil gitu ya. Nih, dari hasil ini berikan rekomendasi bisnis ya, Pak, ya. Jadi hasil terakhir kan ini ya, hasil terakhirnya di ini dulu, di explain dulu kan, explain code, kemudian baru kita tulis lagi gitu ya. Dari hasil ini berikan rekomendasi, nanti dia akan jadi. Atau nggak usah di explain code ya, dia udah, kita tulis saja dari project ini berikan rekomendasi, itu juga bisa. Ya, dia ini banget, dia canggih banget, nggak harus di explain gitu ya. Karena saat kita chat dia udah tahu tuh semuanya tentang apa yang kita mau, tuh dia udah paham. Paham Pak. Berarti kemudian untuk tugas ininya Pak, videonya berarti untuk ini ya, kami cantumin di mana Pak? gimana? Untuk link video YouTube-nya kami cantumin di mana? Di ini uploadnya kan dalam bentuk ini online text ya, jadi langsung aja dijawab, langsung link YouTube-nya dikirim gitu ya. Kalau ini kan saya tampilannya bukan tampilan mahasiswa ya, jadi nggak bisa kelihatan ya cara uploadnya. Coba masuk, terus ada isian kan ya, isian mungkin kayak tugas 11 kalian ini kan ya, tugas 11 cara isinya sama ya, masukkan di bagian komentar. Nah kayak gini ya, ada Google Colab-nya kan. Nah yang tugas 11 kan yang kalian kirim link Google Colab ya. Yang tugas 12 yang kalian kirim link YouTube ya. Tapi di deskripsinya ya, di deskripsinya kalian pilih ini, kalian isikan link Google Colab-nya gitu. Ya. Oke baik Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Misalnya YouTube ya, YouTube channel saya jadi lupa review. Nah misalnya gini ya. Okay, so let's. Nah di bagian sini ya, di apa, deskripsi videonya masukkan link Google Colab. Oke. Paham ya? Jadi kalau ada yang bingung saat pengerjaan boleh ya. WA di grup boleh, jadi boleh. Sampai di sini ya. Nanti sesegeranya saya coba upload di YouTube. Karena ini masih berkali-kali. Oke. Sampai di sini. Kita akhiri ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.